Untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi market di hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas ya? Halo, selamat pagi juga Mas. Puji Tuhan sehat Mas. Siap Mas Andika, kita review terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa kemarin menguat 2,44% ke level 7.791 atau hampir menyentuh level 8.000 atau lebih dekat lagi di 7.900 yang juga sempat diuji di tahun lalu. Apa yang menjadi catatan pada laju IHSG kemarin Mas Andika? Oke Mas, kalau kita perhatikan ya, memang kemarin IHSG naik sangat signifikan dan juga didukung oleh net buy asing ya. Ada inflow dari asing kemarin sekitar 2,25 triliun ya Mas. Nah, ini sendiri memang didorong oleh sentimen yang pertama itu adanya penundaan tarif ya. Amerika Serikat dan Cina itu sepakat mereka menunda perang tarif nih Mas selama 90 hari ke depan. Nah, ini kan membuat situasi ekonomi global menjadi kondusif ya dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global Mas. Dan yang kedua juga nampaknya para investor masih merespon positif ya, di mana beberapa waktu yang lalu neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus ya Mas, dan itu juga masih dianggap sentimen positif oleh pasar. Dan juga yang ketiga itu menurut saya adanya saham Indonesia yang masuk MSCI mendorong para investor asing juga masuk ya, karena ada penambahan bobot nih untuk IHSG ya, saham-saham di IHSG seperti itu Mas. Oke, jadi kemudian cukup banyak faktor yang menjadi pendorong bagi IHSG untuk mencapai level tertinggi baru begitu ya, hampir menyentuh level 7.800. Nah, kalau kita lihat ini bursa regional dan global sepertinya juga tone-nya cukup positif ya Mas Andika, ditambah lagi rilis data inflasi Amerika Serikat ini ternyata di 2,7% secara year on year, lebih rendah dari perkiraan. Lagi-lagi Wall Street-nya juga menghijau, S&P 500 begitu pula dengan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru. Lagi-lagi di hari ini apakah akan menjadi dorongan untuk IHSG kita Mas Andika? Betul Mas, tadi pagi kita melihat ya, mayoritas indeks saham di Amerika itu mengalami penguatan karena memang inflasi Amerika itu 2,7% ya Mas, moderat, dan ini membuka peluang ya untuk The Fed di Agustus nanti untuk memangkas suku bunga, dan ini akan menjadi sentimen positif lagi nih untuk market global nih Mas. Nah, kalau saya perhatikan sendiri ya, memang untuk IHSG kemarin itu secara teknikal ya, kalau kita lihat candlenya itu full body ya Mas ya, yang mengindikasikan buyer sangat kuat, didukung juga inflow asing. Kalau kita lihat dengan adanya inflow asing dan teknikalnya yang bagus, nampaknya IHSG berpeluang nih Mas untuk menguji resisten 7910 ya Mas, seperti itu Mas. Oke, berpeluang untuk menguji resisten di 7.910. Ini berarti aksi beli baik oleh asing terutama ini masih akan terus berlanjut ya Mas Andika, atau sudah mulai terlihat ada sisi-sisi overbought juga dari IHSG? Nampaknya kalau untuk overbought itu Mas, hanya untuk sentimen jangka pendek saja Mas. Nampaknya kalau saya perkirakan ya 3 minggu sampai 4 minggu ke depan ya, paling lama lah kita ambil waktunya awal September lah ya Mas, sampai awal September IHSG kalau secara pribadi saya lihat masih akan bullish Mas. Seperti Oke, itu. masih akan bullish, tapi ini agak nyerempet sedikit nih Mas Andika. Optimisme kan juga didengungkan oleh pemangku kepentingan di pasar modal, terutama juga pemerintah yang sempat menyebut apakah Agustus akan menjadi momen IHSG ke 8.000. Ini kecil kemungkinannya kah atau memang cukup besar di Agustus ini? Kalau kita lihat ya Mas, kalau di Agustus ini nampaknya kalau kita lihat dengan data-data teknikal dan juga sentimen global dan juga inflow asing, nampaknya tidak menutup kemungkinan Mas. Dan saya lihat ada peluang besar untuk IHSG ke 8.000 ya, apalagi sekarang IHSG dari 7791 Mas. Oke, tidak menutup peluang untuk kemudian bisa ke level lebih tinggi lagi 7.900 bahkan di 8.000, tergantung bagaimana nanti faktor-faktor pendorongnya dan juga sentimen yang mewarnai perdagangan ataupun IHSG kita. Baik, tadi juga ekspektasi pemangkasan suku bunga sudah disinggung yang sepertinya memang pelaku pasar kian optimistis akan adanya pemangkasan suku bunga di September ataupun di Agustus atau di bulan ini. Nah, kalau dari sektornya sendiri kemarin Mas Andika kan menjadi pendorong adalah teknologi. Naiknya 5% menjadi sektor yang menguat paling kencang. Sektor ini apa yang kemudian bisa kita lihat? Apakah kemudian memang cukup
kondusif untuk kemudian para investor atau pemirsa mungkin IDX Channel menambah portofolio di sektor ini? Oke, nampaknya memang kalau kita lihat kemarin sektor teknologi itu kedorong ya dengan bullish-nya IHSG. Tapi kalau kita lihat ya yang mempunyai market cap besar yaitu DCII dan Goto ya. Secara teknikal memang menarik nih Mas. Kalau Goto sendiri dia bisa masuk ya kalau dia break 67 ya. Dan kalau DCII sendiri memang kalau kita lihat dia kemarin naik sekitar 9,9% ya. Sehingga para pelaku pasar nampaknya bisa mulai melirik kembali ya. Namun karena ini harga sahamnya mahal, nampaknya investor retail akan terbatas ya untuk membeli saham DCII. Seperti itu, Mas. Oke, dua saham di sektor teknologi yang dipandang masih bisa menjadi perhatian ada Goto dan juga DCII. Mungkin sedikit lagi ya dari Goto sendiri ini kan levelnya memang masih kita lihat belum terlalu jauh, kemarin bertahan di level Rp65 per saham. Ini Goto untuk jangka pendek masih cocokkah untuk ditambah masuk alokasi portofolio atau mungkin ada level tertentu yang harus ditunggu dulu untuk masuk ke Goto? Kalau menurut saya, Mas, untuk Goto sendiri, kalau kita lihat nampaknya bisa nambah ya Mas kalau dia berhasil breakout dari resistennya di level 68 Mas, karena di situ akan membentuk pattern ya Mas ya, Hmm. cup and handle Mas. Nampaknya kalau para pelaku pasar ingin menambah, tunggu konfirmasi saja untuk Goto breakout 68 Mas. Goto breakout 68 saat ini masih di level 65. Pemirsa kita lihat nanti pembukaan perdagangan seperti apa. Untuk saham Goto seiring kemarin sektor teknologi menjadi pendorong utama dari IHSG. Sementara untuk DCII yang kemarin bertahan di level Rp278.250. Ini akan kemana lagi arahnya? Untuk DCI ya Mas, kalau kita lihat nampaknya karena kemarin itu ada secara teknikal itu ya Marubozu, nampaknya dia tidak menutup kemungkinan ya Mas untuk melanjutkan penguatan karena ada gap nih Mas di sekitar 312.300 ya, seperti itu Hmm. Mas. Oke, masih ada level untuk break yang perlu diperhatikan juga untuk DCII yang memang masih bertahan di level 278.250. Baik itu untuk Goto dan juga DCII mewakili sektor teknologi yang menjadi mesin utama dari IHSG pada perdagangan Selasa kemarin naik 2,44%, dari sektor teknologi ini naik lebih dari 5%. Mas Andika, nanti kita gali lebih lanjut, terutama nanti kita lihat sama-sama bagaimana posisi pembukaan perdagangan dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu, tapi nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.